Saudara, saya merasakan bagaimana Tuhan ingin mencurahkan sangat banyak. Siapa yang merasakan bahwa Tuhan lebih ingin mencurahkan sangat banyak daripada seberapa kita bisa menerimanya? Saya. Saudara, saya merasakan bahwa Tuhan berkata, "Nak, ayo buat waduk yang lebih besar dalam hidupmu. Buat aliran yang lebih besar. Supaya aku bisa memberikan semuanya." Saudara, ini baru permulaan. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan sudah tidak tahan. Saudara, seperti tadi apa yang dikatakan, saya melihat sangat banyak juga saudara. Saudara, saya melihat bagaimana saudara Joshua itu, saudara datang dan berkata, untuk menghentikan matahari, bintang, aku berikan kepadamu. Saudara, dan Tuhan itu seperti berkata, semuanya kasih ke mereka. Seberapapun yang mereka mau. Saudara, saya melihat Elia. Bagaimana Elia berkata, ini api yang bisa dengan mudah diturunkan kemana saja. Saudara, saya melihat yang Musa. Dan saya berkata setiap kita, ayo sediakan wadah besar untuk hari-hari ini. Amin. Karena Tuhan sangat ingin membangkitkan pasukan terdahsyatnya. Sangat ingin. Dia ingin kita bergerak. Dia ingin kita, saudara, berpesta bersama Tuhan. Saudara, saya berharap saudara itu tidak tidak berpikir begini ya. Aduh, kita mesti bayar apa lagi? Saudara, hari-hari ini tuh sudah tidak usah bayar, saudara. Semua sudah dibayar. Saudara, semua sudah tersedia. Bagian saudara ini cuma jalan. Saudara mempraktekkan, saudara menyalurkan, membagikan, saudara, dan kita akan berpesta sama Tuhan. Amin. Itu bagian kita. Jadi saya berdoa, saudara, sekali lagi, jangan biarkan saudara ada sebuah roh yang membuat saudara gemetar, membuat saudara capek, membuat saudara berkata, aku tidak layak. Saudara, hari ini berkata, Tuhan membutuhkan setiap orang. Jadi setiap orang, seberapa imanmu, seberapa engkau menangkap, seberapa engkau rindu, seberapa engkau lapar, seberapa engkau berkata yes, saudara, itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya berharap saudara menangkap dengan sangat kuat. Saudara, pagi hari ini kita akan mulai dengan kepemimpinan, saudara ya. Karena setiap saudara akan menjadi pemimpin. Saudara, dan saya akan mulai dengan statement-statement. Nanti saya terangkan lebih lagi. Tapi ini baru statement, saudara ya. Dan statement kita akan teriakkan dengan keras. Dan ambil itu, masukkan di dalam kita. Masukkan di dalam kita. Saudara, kemarin pada waktu kita berdoa hari Sabtu, Tuhan bilang, siapapun yang menangkap itu seperti satu lagi mutiara ditaruh dalam hidupnya. Yang menangkap itu seperti satu sayap ditaruh dalam hidupnya. Saudara, yang menangkap itu, saudara, seperti saudara tiba-tiba saudara dapat bensin. Saudara tinggal nyalain, saudara. Dan saudara tinggal gaspol. Amin. Oke, sekarang kita mulai. Ini bagian kita, ya. Tapi Tuhan mau masukkan itu di dalam kita. Saudara tinggal teriak. Saya berharap semua MOG dan semuanya, saudara ya, yang di depan, di semanapun, kameramen, saudara ambil menjadi bagianmu. Karena setiap saudara harus memimpin. Saudara harus memimpin 3, 4, 5, 10. Semua orang harus memimpin. Karena itu biar setiap kita mulai meneriakkan kepemimpinan. Ya, dan masukkan itu kayak disuntikkan, dipaksa dimakan. Oke? Kita akan mulai, saudara ya. Setiap kata pemimpin, saudara boleh ganti dengan saudara. Nama saudara, saudara panggilan saudara. Ya, oke. 3, 2, 1, tolong. Ya, 3, 2, 1. PMI berkarakter Kristus. Saudara, ini yang pertama. Oh ya, ini belum semangat. Saudara, percayakah bahwa hanya dengan saudara teriak, saudara terima itu akan dimasukkan di dalam hidupmu. Saudara, saya ini begini ya. Saya ini dulu pemarah, saudara. Pemarah. Tapi pada waktu saya sepakat dengan Tuhan, bahwa Tuhan berkata begini,
dalam apapun juga, engkau akan menangkap seperasaan dengan aku. Saudara, sejak hari itu ya, melihat kalau orang itu nggak ngerti. Saudara yang marah tapi nggak bisa di dalam. Saudara itu cuma sekedar di luar. Saudara dan saya juga tidak bisa marah yang konyol, yang aneh. Saudara, saya benar-benar tiba-tiba saudara, itu mendadak saudara seperasaan dengan Yesus. Saudara, saya penggemar film, dulu film dan novel dan semuanya. Buku-buku picisan itu saya suka. Begitu saya cuma sepakat seperasaan dengan Kristus, saya baca aja pengen muntah. Saudara, saudara, mendadak saya tidak suka. Saudara, saya ini, saudara, males. Dulu saya hobi saudara, tidur 7 jam, 8 jam dulu waktu remaja. Dan saudara, pokoknya tiduran aja di ranjang tuh bahagia saudara. Saudara, sejak Tuhan cuma bilang begini, imani seperasaan dengan Kristus. Saudara, tidur lebih dari 5 jam tuh gak bisa. Saudara, tidur 3 jam pasti bangun berdoa. 3 jam pasti bangun berdoa. Dan saudara, 5 jam udah gak bisa, mata ini udah gak bisa merem saudara. Dan pengennya kerja. Saat saudara sepakat saja, tiba-tiba itu jadi dalam hidupmu. Amin. Oke, mari kita teriakkan. 1, 2, 3. Saya berkarakter Kristus. Amin. Dan itu akan terjadi. Next. Saudara, next. Ya, saudara sekarang teriakkan lagi. Sebut nama saudara dengan keras. Saudara, ini jangan, tolong tetap tulisannya. Ya. Saudara, berjalan dengan Roh Kudus itu adalah semuanya saudara. Semuanya. Jadi gini ya, saya tuh kadang-kadang mau nerangin gimana. Orang nanya gini, Bu, kenapa Mahanaim bisa besar? Tidak ada alasannya selain berjalan dengan Roh Kudus. Bu, kenapa orang itu bisa sembuh? Tidak ada cara lain selain berjalan dengan Roh Kudus. Saudara, hari itu saya datang ke seorang sakit. Saudara, dan orang ini sudah komplikasi, sakit segala macam. Saudara, tiba-tiba Tuhan bilang begini, suruh angkat air. Dan kemudian suruh dia bersyukur. Nyanyi 1 lagu, setelah itu minum. Lakukan itu pagi, siang, sore. Dan stop semua obat. Saudara, dan orang ini percaya. Karena dia juga sudah komplikasi dan dokter berkata umurnya sudah selesai. Sudah sangat singkat, sudah tidak bisa lagi masuk obat. Saudara, dia stop semua obat. Dan dia angkat 1 gelas aqua atau 1 gelas pokoknya yang kecil itu. Saudara, dia nyanyi 1 lagu, dia minum. Udah itu obatnya. Siang saudara, dia ambil lagi 1, dia nyanyi. Di hadapan Tuhan dia minum. Hanya dalam 3 hari semua sembuh. Semua sembuh. Saudara, dan saudara bilang, Bu, itu resep. Enggak. Resepnya cuma 1, berjalan dengan apa? Roh Kudus. Saudara tahu, buat semua yang baru. Tempat ini saya gak punya uang sama sekali. Waktu Tuhan bilang tanah ini harus diduduki. Tuhan cuma bilang apa? Masuk ke lumpur. Lumpurnya segini loh saudara. Tuhan bilang deklarasi. Jalani. Saudara, hari itu masih Abang Leo. Saudara yang lain belum banyak. Saudara, dan dia main gitar sembari begini. Diangkat. Karena lumpurnya segini. Sekali lagi. Saudara, begitu kami kelilingi. Tiba-tiba itu kayak semua berkat tercurah. Saudara, uang semua masuk. Dan kita membeli lunas tempat ini. Syaratnya cuma berjalan dengan Roh Kudus. Itulah kepemimpinan yang berhasil. Saudara, teriak 3, 2, 1. PMI berjalan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, ini masih banyak yang ngantuk ini saudara ya. Saudara belum sampai bisa berkata, Roh Kudus jalan sama saya. Ya saudara bisa balik teriak. Teriak bilang, Roh Kudus jalan sama saya. Atau Roh Kudus erami saya. Roh Kudus paksa saya. Apapun, oke? 3, 2, 1. Roh Kudus paksa saya. Jalan sama saya. Erami saya. Ciptakan saya. Oke, yang ketiga. Saudara, pada waktu saudara penuh dengan hati Bapa, ada sebuah hati yang berbeda saudara. Saudara, kita lihat
Saudara ya, hati Bapa ini yang membuat Niniwe. Bayangin saudara ya. Niniwe ini bangsa yang sangat gak kenal Tuhan. Bangsa yang sangat kejam. Alkitab berkata dia membunuh, kalau dia perang saudara, dia membelah perempuan mengandung. Saudara, ini bangsa kejam banget. Tapi pada waktu mereka berdoa aja, Tuhan selamatkan satu bangsa. Saudara, dia menyintai Yesus anaknya. Karena itu dirinya yang menjadi manusia. Tapi dia rela mati di atas kayu salib. Saudara, hati Bapa itu selalu merekayasa. Sampai bahkan saudara, orang yang seharusnya seperti Ahab. Ini raja yang layak saudara untuk dihabisi. Tapi kalau saudara baca dan saudara pelajari, terus ditawarkan pertobatan. Terus ditawarkan pertobatan. Kalau saudara mengerti ini, saudara itu enggak pernah saudara kekurangan cinta. Enggak pernah. Ada banyak orang, saudara dia mengharapkan cinta dari saya dan dia kecewa, marah karena enggak dapat. Saudara, ada banyak orang, saudara. Saudara dia mengharapkan cinta dari suami. Kenapa saudara? Karena dia tidak pernah punya hati Bapa. Kalau saudara ngerti betapa hati Bapa, saudara itu enggak butuh cinta dari yang lain. Saya ini, aduh saudara ya. Kadang-kadang saya ini sampai bilang ini, saya ini sungkan ya. Kalau orang itu, saudara memberi saya banyak hal dan berharap saya itu jatuh cinta dengan mereka. Apapun yang orang berikan, gak ada yang bisa bandingi dengan Bapak berikan. Kenapa saya itu sangat firm? Orang mau ngomong Ibu Iin sesat, orang mau ngomong Ibu Iin aneh, ya saudara, orang mau maki saya. Saudara, saya itu berkali-kali loh datang ke kebaktian diusir. Saudara, saya datang ke tempat buat KKR di sidang. Saudara, dan di sidang yang aneh-aneh. Saudara, saya difitnah segala macam yang jelas. Ini ada fitnah paling baru. Dan saya mau saudara semua dengar. Supaya saudara jangan ikut jadi orang yang menyebarkan gosip. Saudara mau tahu gosip paling baru? Mau? Mau ya, mau ya. Supaya saudara jangan kemakan gosip paling baru ya. Saudara, gosip paling baru adalah begini. Ibu Iin mengatakan 3 bulan lagi Mahanaim tutup. Karena semua anak sedang disebar ke desa. Jadi nanti Mahanaim gak ada lagi katanya. Semua orang pergi ke desa, semua orang pergi ke provinsi, dan 3 bulan lagi Mahanaim tutup. Yang dengar itu, saudara, itu gosip terbaru. Saya mau berkata, saya pengen setiap kita pergi ke desa. Setiap kita pergi ke gunung. Setiap kita pergi ke provinsi. Bukan karena Mahanaim tutup. Karena Mahanaim terlalu kecil buat kita. Bisa nangkap? Karena Mahanaim terlalu kecil buat kita. Karena kita semua harus pergi dan menaklukkan kota demi kota, provinsi demi provinsi, bangsa demi bangsa. Saudara, ini gosip yang terbaru. Gosip yang terbaru berkata begini. Ya, akan ada bencana. Akan ada begitu banyak virus. Sampai kita perlu sembunyi. Ngawur. Betul akan ada bencana. Betul akan ada virus. Tapi kita semua akan menjadi orang yang berjalan dan menahan itu. Dan mendorong keluar dari bumi ini. Saudara yang saya beriman, saudara tidak hanya mendorong untuk 1-2 orang sembuh, tapi saudara mendorong dari provinsi, dari pulau, bahkan dari bumi ini. Saudara pasti nanti ada lagi yang bilang, Bu Iin sombong banget. Gak apa-apa. Saya anak Bapak di surga. Dan itu membuat saya firm. Saudara membuat saya tahu. Saudara, saya punya Bapak yang ajaib sekali. Ada beberapa orang berkata kepada saya, saudara, pandemik
pendapatan gereja atau hamba Tuhan banyak yang turun. Saya berkata dari dulu gue gak pernah hidup, saudara, karena orang memberi. Saya hidup karena Bapak mencintai saya. Dan itu membuat saya gak pernah masalah. Saudara, saya gak pernah masalah. Mahanaim selama pandemik terus bergerak, amin. Kita terus membagikan sangat banyak, amin. Saudara, kita tidak pernah bagi udang sebelum pandemik. Saudara, dan setelah pandemik kita baginya keren. Saudara, nasi bungkus di jalan-jalan dengan udang. Why? Karena itu hati Bapak. Di tengah resesi ada resepsi. Saudara, ada hari-hari, saudara. Saudara, bahkan Tuhan itu panggil saya. Saudara, dan kita itu fine dining. Ya, saya ini harusnya mau kasih sampai banyak. Tapi kadang-kadang kalau udah cerita hati Bapak ya, saya tuh gak bisa, saudara, diem. Saya gak bisa pendek, saudara. Saudara, bayangkan ya. Saudara, di saat saudara saya pulang mandi, biasanya pakai daster. Saudara, dan tiba-tiba Bapak bilang, yuk nak, fine dining sama aku. Saudara, dan di alam roh, saya tiba-tiba dibawa untuk fine dining dengan Tuhan. Saudara, di alam roh, sekali lagi ini seperti penglihatan, tapi itu seperti meresap. Saudara, saya mulai lihat begitu banyak, begitu indahnya restoran-restoran di surga. Saudara, dan salah satu restoran yang saya paling suka adalah restoran yang fine dining, saudara ya. Dan itu melayang-layang. Jadi seperti ini satu ruangan. Nanti siapa tahu ada salah satu orang bisa bikin restoran seperti itu. Saudara, ini ruangan begini ya. Saudara, itu ada pulau-pulau melayang-layang, saudara. Jadi ada pulau bentuk hati kecil gitu ya, saudara ya. Saudara, ada yang bukan karpet, saudara. Karena kalau karpet kan nggak firm, ini firm. Saudara, kemudian ada yang bentuk matahari. Ada yang bentuk, saudara ya, seperti saudara bunga tulip. Saudara, dan di situ kita cuma berdua dengan Tuhan. Kadang-kadang, saudara, kalau saudara belum pernah, saudara bisa bilang begini, Bapak, aku mau. Saya percaya Tuhan akan bawa. Saudara, kadang-kadang saudara bisa berdua sama seorang khusus. Misalnya nih, Ibu Nita siapa tahu diajak berdua makan sama Joel. Dan Joel akan mulai cerita sangat banyak. Saudara, dan saya sering mengalami itu. Saya pernah berdua dengan Paulus dan dia cerita sangat banyak. Tadi saya juga didatangi Paulus buat saudara yang percaya. Saudara, dan Paulus berkata, nak, ini jubah harus ada yang mewarisi. Dan saya mulai sebutkan banyak orang. Saya tiba-tiba ingat Juan, saya ingat Obaja, saya ingat yang muda-muda, saudara. Bahkan saya ingat Pak Ferry, Daniel Ferry. Dan saya bilang sama Paulus, bisa gak mereka? Terus Paulus ketawa sama saya. Dia bilang begini, kamu takut kan? Kamu takut kan kalau aku kasih ke kamu? Saya ketawa, saya bilang, iya, saya gak mau kalau suruh ngalamin kayak kamu. Masuk ke penjara, dipecut, lawan singa, saya ogah. Ya, Paulus ketawa, saudara. Dan dia bilang begini, saudara, semua sudah aku bayar. Semua sudah aku bayar. Dan jubah ini tidak usah lagi kamu bayar itu. Kalian tinggal menyelesaikannya. Karena betapa aku ingin seluruh dunia diselamatkan. Saudara, itu tadi perjumpaan. Tapi saudara, sering kali saya dibawa ke restoran itu. Dan itu adalah satu tempat favorit saya dengan Bapak. Saudara, dan pada waktu saya di situ Bapak akan tertawa. Dan dia tidak ada, saudara. Dia sering kali loh, saudara. Begitu duduk dia ngomong begini, lupakan dulu semuanya. Mari kita makan. Saudara, dan berkali-kali dia kasih saya hati. Saudara, itu seperti kue. Tapi setiap gigitan
saudara bisa merasakan cinta yang terus ngalir. Cinta yang gak pernah habis. Cinta yang terus berdetak. Cinta yang semakin saudara memakannya, saudara akan menyintai semua orang. Semakin saudara memakannya, saudara akan berharap yang ajaib bahkan untuk orang yang paling bodoh. Saudara, setiap kali saudara memakannya, saudara ingin mengangkat setiap sampah. Saudara menjadi permata. Setiap kali saudara memakannya, saudara ingin membuat setiap pecundang menjadi pahlawan. Setiap kali saya makan itu, saya selalu menangis, dan selalu menangis bukan menangis. Saya cuma bisa berkata, Bapak, betapa anak-anakmu tidak pernah mengerti. Ini cuma satu kue. Tapi ini hatimu itu lebih dan lebih dan lebih 1 triliun kali. Saudara, dia punya cinta yang pribadi banget. Pribadi banget. Dia gak cuma cinta semana, enggak. Kalau saudara pernah makan itu dan mintalah. Bapak itu punya cinta sangat detail. Dia akan cerita hatinya. Dia akan tahu kelebihanmu sampai kadang-kadang nih ya saudara. Dia bilang begini, kalau dia lagi cerita, kamu tahu anak itu? Saya bilang, iya saya tahu. Dia itu kalau enggak bersihin WC, bersih banget. Tuhan cerita tentang seorang CS. Dan saya bilang, Bapak, sebegitukah engkau mengerti dan melihat? Dia bilang, ya. Dia gak pernah tahu kalau dia gosek WC, aku ada di situ. Dan teman-temannya yang lain membersihkan asal. Dia membersihkan sangat detail. Sembari menyanyi. Dan aku ada di situ. Mungkin selama hidupnya dia tidak akan pernah tahu bahwa aku sering kali ada di dekatnya. Selama hidupnya dia gak akan tahu kalau aku begitu menyintainya. Karena sering kali pikirannya berpikir dia bukan siapa-siapa. Dan itu menghalangi dia merasakan aku. Saudara, itu baru satu roti. Saudara, kadang-kadang ada sampai 3-4 hal yang Tuhan berikan. Setiap kali dia berikan, gak ada roti di dunia yang seperti itu. Ada roti matahari. Itu juga menjadi kesukaan saya. Karena itu saya selalu memberi saudara roti profetik. Saudara percayalah itu tidak bisa menggambarkan 1% aja dari roti yang kita makan di sana. Gak ada, 1% aja gak ada. Tapi itu tindakan iman saya. Bahwa saudara semua merasakan, menikmati apa yang saya nikmati bersama Tuhan. Saudara, hari Sabtu kemarin kita makan roti matahari. Dan saudara, kalau saudara makan roti matahari yang asli, itu tiba-tiba seluruh badan saudara, seluruh sel itu menyala saudara. Itu nyala. Seperti energi itu banyak banget. Saudara, dan rasanya saudara seperti bisa melakukan apa saja. Dan setiap kali saudara makan roti matahari yang dari surga, kalau saudara di sini seharusnya kalau saudara makan itu, saudara terima dengan iman. Tiba-tiba itu saudara gini, teng ide ini, teng ide ini, teng ide ini. Terus saudara. Saudara gak akan pernah kehabisan ide. Karena roti itu sangat memberikan yang baru. Selalu baru. Setiap pagi. Itu firmannya tentang matahari. Saudara, kalau saya cerita itu nanti kita gak selesai yang lain. Tapi mari kita menjerit. Kita minta penuh dengan hati Bapa. Amin. Oke, 3, 2, 1. Mari Bapa, penuhi aku dengan hatimu. Biarlah kami semua penuh dengan hati Bapa. Saudara, ini adalah sebuah prinsip kepemimpinan. Setiap kali saudara memandang dengan mata Bapa,
saudara akan tahu menjadi pemimpin yang baik. Tapi kalau saudara tidak pernah bisa memandang dengan hati Bapa, kau tidak akan pernah bisa jadi pemimpin yang baik. Saudara, hati Bapa membuat engkau tidak pernah kehabisan energi. Ya, mari kita teruskan. Saudara, next. Ini kepemimpinan. Ya. Saudara, yang saya kasih di sini, ini semua rahasia dasar saya. Jadi kalau saudara berkata, Bu, kepemimpinan saudara berharap teori, ini loh teorinya tuh ini semua. Kalau ini semua ada di saudara dan ambil dengan iman, percayalah saudara 10 kali lebih hebat dari saya. Tiba-tiba saudara bangkit, saudara akan menjadi sangat cepat. Ya, saudara akan menjadi sangat kuat. Saudara akan menjadi sangat ilahi. Oke, next. Ya, kita teriakkan sama-sama, baca 3, 2, 1. Menangkap yang ilahi, mengatur yang jasmani. Oke, sekali lagi apa saudara? Menangkap yang ilahi, mengatur yang jasmani. Saudara, tiap hari ini yang saya kerjakan. Ya, seperti pada waktu saudara kita mau liburan, ya kita tanggal 10 terus sampai itu liburan lebaran, saya mulai nanya, Tuhan, ini gimana liburannya? Jangan saudara pikir gini, ini idenya Bu Iin. Enggak. Kalau idenya Bu Iin tadi kita nyembah Tuhan gak datang. Bisa ngerti? Hei, bangun. Kalau itu maunya Bu Iin, maka tadi kita nyembah Tuhan gak datang. Saudara, saya gak pernah kepo. Saya gak pernah saudara ya mencoba menambah pekerjaan. Buat saya kalau memang bisa libur dan Tuhan suruh libur, kenapa tidak? Ya, saya tahu saudara capek, saya tahu saudara butuh istirahat. Tapi pada waktu saya hadapkan, saya gak pernah saudara melakukan apapun tanpa menghadapkan kepada Tuhan. Kalau itu urusan pelayanan, urusan yang penting. Satu-satunya yang tidak saya hadapkan ke Tuhan, tapi pun pakai doa izin makan. Milih menu, ya saudara, tapi itu pun masih pakai doa minta izin. Saudara sekali lagi. Pada waktu itu saya mulai berkata, Tuhan apa yang kau mau? Saudara, dan Tuhan bilang begini, buat 2 hari. Buat pemimpin. Buat 2 hari, buat yang baru. Dan Tuhan bilang rendam mereka dalam hadiratku, dalam kebenaran, dalam semua firman. Rendam mereka. Mungkin mereka masuk cuma 1, 2. Mungkin mereka masuk cuma 3, 4. Tuhan bilang gak apa-apa, rendam mereka. Karena semakin hari mereka aku mau jadikan semakin besar, semakin dahsyat, semakin ajaib. Dan setiap yang saudara terima itu menjadi kunci. Itu memperlebar saudara kekuatan dan kapasitas saudara. Nah, Tuhan cuma ngomong begitu saudara. Sesudah itu saya harus ngatur. Saya harus ngatur, saya harus umumkan. Saya harus cari tanggalnya. Saudara, saya harus bagi siapa saudara yang akan Tuhan mau untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi kita nangkep dulu. Saudara, mengatur yang jasmani. Jangan habis itu bilang gini, Tuhan bilang begitu terus sudah diem. Ya gak bisa. Saya mesti mengatur, bilang Ibu Ruth tolong sediakan makanan. Yang daftar sekian. Ini antara yang daftar sama yang datang gak sinkron. Betul ya Bu Nike? Tapi gak apa-apa, boleh saja. Saudara, dan apakah saudara semua sudah masuk di linknya? Karena apa? Kami pengen semuanya PPT, semua yang tadi saya tulis, saya bagikan. Kenapa kami minta nomor HP saudara dan saudara masuk. Semua yang tadi ditulis di depan, saya akan berikan buat saudara. Tujuannya, saudara boleh pakai buat khotbah, buat direnungkan, buat dikembangkan. Nah, itu adalah menangkap dari Tuhan. Mengatur yang jasmani. Amin. Saudara gak bisa kalau gak ngatur. Ada banyak orang nangkep. Tapi begitu saudara yang ngatur,
Nggak beres ngaturnya. Saudara, tapi ada orang ngatur, nggak pernah nangkap yang dari Tuhan. Saudara, dia atur semau dia, bukan semau Tuhan. Sekali lagi jangan dibalik, tangkap dulu yang dari Tuhan, baru atur yang jasmani. Jangan kebalik. Banyak orang ngatur hidupnya, ngatur maunya, saudara, tetapi tidak pernah menangkap yang dari Tuhan. Dan ada banyak orang, dia menangkap dari Tuhan, tapi dia diem. Dia nggak mengatur dalam hidupnya. Sama aja nggak jadi. Next. Oke, teruskan. Ya, mari kita teriakkan. 1, 2, 3. Menerima visi dari Yesus. Saudara, ada banyak orang nih hidupnya nggak punya visi. Saudara, ada banyak orang yang tanya gini, destinimu apa? Visimu apa? Nggak tahu. Pokoknya jalan aja, hari ini makan. Kalau ketemu jodoh ya kawin. Kalau nggak ketemu ya nasib. Kalau ada kerjaan dikerjain. Kalau nggak ada kerjaan ya udah. Ini namanya nggak punya visi. Saudara, kita ini harus punya visi. Saudara, baik visi jauh. Saudara, dari sejak saya umur 9 tahun. Saya sudah menangkap visi. Visi saya pertama 9 tahun. Tuhan bilang gini, belajar melayani. Dan saya masuk pelayanan sekolah minggu umur 9 tahun. Saudara, umur 10 tiap tahun loh saudara. Saya sudah belajar untuk tanya visi. Saudara, pada waktu visi saya umur 10 saya nanya apa? Tuhan bilang begini, buka rumah singgah. Saya mulai muridin, saya jalan. Nah, ini salah satu kalau saudara mau jadi pemimpin. Saudara, cari orang yang bukan di sini. Yang bukan di Mahanaim. Cari orang di luar, 3 aja minimal. Saudara, itu harus jadi tim solid saudara. Kalau bisa jangan 3, 12. Itu harus jadi tim solid saudara. Saudara, ada banyak orang carinya di sini. Di sini punya semua orang jadi pemimpin. Cari di luar. Saudara, untuk orang yang dipimpin itu gampang. Cari yang lebih bodoh dari saudara. Cari yang lebih miskin dari saudara. Cari yang lebih tidak rohani dari saudara. Cari saudara yang bermasalah. Yang saudara kira-kira bisa bantu. Cari mereka saudara. Yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Itu akan menjadi tim saudara. Amin. Saudara, percayalah, saya punya banyak tim saudara. Saya punya tim yang di sini. Sebagian besar saya sudah muridkan. Tapi saya di luar itu masih punya banyak tim saudara. Yang bahkan saudara tidak pernah tahu. Tidak pernah muncul. Saudara, saya punya tim-tim di luar. Pendoa-pendoa canggih saudara. Saya punya tim di luar saudara ya. Yang bikin rumah singgah di pelosok-pelosok. Saya punya tim di luar saudara. Orang-orang yang menembusi sampai saudara ke agama lain. Saudara, saya punya tim di luar. Saya gembalakan sendiri. Saya temui, saya layani sendiri. Banyak orang gak ngerti saudara. Bahwa saudara harus melakukan ini. Visi. Dan saya akan share visi itu. Dan setiap orang ya saudara ya. Itu punya gaya. Dan setiap gaya itu cocok-cocokan. Bisa ngerti? Ya, misalnya begini. Saya jelas cocoknya sama tante-tante dan om-om. Saya udah gak cocok sama anak muda saudara. Karena cara pikir mereka, bahasa mereka beda. Walaupun saya masih memuridkan dikit-dikit cucu-cucu saya. Ya, kayak Kenis itu cucu saya, Joy cucu saya ya. Saya memuridkan dikit, Obaja itu cicit saya. Ya, saudara, tetapi saya udah enggak TikTok. Ya, kenapa? Usia beda, semua beda. Saudara, maafkan saya ini orang yang saudara ya sangat cepat ngomongnya. Saya kalau ngomong ini sebenarnya sepotong. Banyak orang berpikir saya ini suka ngomong banyak. Sebenarnya ya suka ngomong banyak, tapi enggak sebanyak yang orang pikir. Kepaksa saudara. Dan lagi karena saya udah khotbah dan khotbah dan khotbah. Sehari rata-rata saya sudah khotbah 2-3 kali. Kuota saya udah habis. Jadi kalau saya ketemu orang.
Kalau orang itu nggak pintar, masalah buat saya. Karena saya udah nggak punya tenaga buat menerangkan banyak hal. Tapi saya suka sama orang-orang pintar. Ya, saudara, contohnya adalah gini. Pada waktu itu saudara Randy belum apa-apa. Ini lamaran ceritanya, bahasanya ya. Hari itu Randy belum apa-apa. Saudara Randy masih umur berapa ya Ren? Waktu pertama kali saya lamar di Israel. 21. Saudara ya, 21. Tapi setiap kali saya umpan, ini anak jawab. Saya suruh apapun, cepat. Saudara, dan saya ini suka ngomong sepotong. Dan dia langsung nyaut, jeret, dia ngerti. Gak perlu saya jelasin. Saya langsung lamar. Saya bilang, Ren, saya doain ikut ke Israel jadi pangeran Tuhan. Dan jadi asisten. Sekali lagi, sampai hari ini saya mengerjakan banyak bareng sama Randy. Saudara, bahkan kalau otak saya gak nyampe, saya panggil dia, Ren, tolong bikinin ya bentuknya. Otak saya melihat, tapi saya gak bisa melihat dan menyatakannya. Nah, tapi ada orang ya yang gayanya lain. Suka kalau dengan yang lembut, suka dengan yang kalau apa itu alon-alon asal kelakon. Ada yang suka lagi dengan caranya duduk yuk ngobrol. Saya ini gak tahan, saudara. Dan beberapa orang memaksakan diri mau jadi istilahnya ya, saudara, orang yang langsung di mentor saya. Padahal saudara ujungnya clash terus sama saya. Yang saya mau katakan adalah begini, coba cari mentor yang tepat buat saudara. Tapi juga saudara harus cari murid, anak buah yang tepat buat saudara. Amin. Bisa ngerti sampai di sini? Kita harus bersahabat buat link dengan banyak orang. Kita harus saudara bisa, saudara ya, yang namanya berhubungan kerjasama sinergi dengan banyak orang. Tapi kalau saudara mau besar, saudara harus punya ring 1 dalam hidupmu. Dan ring 1 dalam hidupmu boleh ditambah berapa aja. Ya, kalau saudara mau pertama 3, habis 3 jadi 10, habis 10 jadi 30, enggak masalah. Tapi ring 1 ini, yang saya sebut ring 1, harus orang yang sederap, sepikir, bisa kerja dan bisa menangkap saudara. Sampai di sini bisa mengerti? Besok, lusa, bulan depan, saudara semua akan jadi ibu Iin kecil yang menaklukkan kota demi kota. Saudara akan menjadi orang-orang yang bahkan saudara pemimpin-pemimpin besar. Amin. Mulai. Saudara harus cari. Dan saudara tidak bisa paksakan karena setiap orang punya gaya. Saudara, kepemimpinan salah satunya adalah transfer hidup. Sekali lagi ya. Buat saya kepemimpinan adalah transfer apa? Kehidupan. Jadi itu harus ada jalurnya. Harus ada jalurnya. Saya berdoa saudara menangkap ini. Dan saudara bilang gini, kalau enggak jadi dekat sama Bu Iin enggak keren. Enggak bisa, bukan itu. Keren itu kalau saudara di tempat saudara menyelesaikan destiny, menjadi orang yang Tuhan sangat berkenan. Itu keren. Tancapkan itu di pikiran. Ya. Saudara, sekali lagi terimalah visi dari Tuhan. Saudara, saya belajar menangkap visi setiap hari. Tapi terutama saya menangkap visi per tahun. Buat Mahanaim, buat apapun. Saudara, setiap kebaktian, saudara, setiap kebaktian. Saya menangkap visi dari Tuhan. Jadi saya setiap kali sebelum kebaktian, Sabtu saya bilang begini, Tuhan, minggu ini apa yang kau mau? Di kebaktian nanti apa yang kau mau? Saudara, belum visi 1 tahun, belum visi 3 tahun. Kalau saudara mau jadi seorang pemimpin, belajarlah menangkap apa? Visi. Saudara, next. Ya, mari kita teriakkan sama-sama. 3, 2, 1. Mengatur strategi, menggenapkan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, 1, 2, 3.
mengatur strategi, menggenapkan dengan Roh Kudus. Saudara, banyak orang setelah menangkap visi, ya cuma visi. Maka itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saudara, bahkan visi yang paling sederhana, saudara. Misalnya saudara gini, saya mau upgrade 3 kali lipat. Oke. Maka saudara mulai mengatur apa yang saudara mau lakukan 3 kali lipat. Kalau saudara bilang gini, saya mau upgrade 3 kali lipat, saudara mulai bilang gini, saya baca Alkitab dulu 3 fatsal. Maka sekarang karena 3 kali lipat, saudara baca Alkitab 9 fatsal. Betul? Saudara bilang gini, saya dulu sehari menginjil sama 1 orang. Karena saudara upgrade 3 kali lipat, saudara harus berkata, saya hari ini, mulai hari ini akan menginjil kepada 3 orang. Ini namanya mengatur strategi. Sampai di sini bisa mengerti? Banyak orang punya visi. Mereka bilang begini misalnya, saya ini punya visi ya Bu, jadi penyembah. Itu visi. Tapi habis itu saya bilang, terus lakuin apa? Nggak lakuin. Saudara, kalau saudara mau jadi penyembah, belajar nyanyi, belajar main keyboard, baca Alkitab lebih banyak, dengerin semua lagu-lagu baru, tangkap yang dari Tuhan, belajar nulis lagu, belajar bermazmur berjam-jam. Ini namanya saudara mengatur strategi bersama Roh Kudus. Saudara, sekali lagi saudara bilang, saya mau jadi penginjil. Fine. Tapi kalau saudara cuma sampai di situ, saudara tidak ngatur, saudara tidak akan pernah jadi. Saudara, pada waktu Tuhan mulai berkata sama saya, menangkan anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, undang ke rumahmu. Saya mulai menangkap visi. Saya mulai ngatur strateginya apa. Saya jalan, saudara, tiap sore. Saya undang mereka ke rumah saya. Saya mulai taruh di depan rumah saya. Siapapun yang butuh makan, boleh hubungi, boleh ambil Indomie atau mie instan di rumah saya gratis. Ini mengatur strategi. Dan sampai hari ini, saudara, saya belajar untuk mengatur strategi dalam segala perkara bersama Roh Kudus. Next. Saudara, mari kita lihat. Ya, yuk kita baca lagi. 1, 2, 3. Berpikir global dan detail. Saudara, ada banyak orang, saudara, dia begini ya, ada yang detail banget. Saudara, dan setiap kali cuma ngurusin begini. Pokoknya saya pengen bunganya bagus. Saya pengen ya, kalau main musik hadiratnya kencang. Oke. Tapi kalau saudara jadi pemimpin, awal langsung mikir global. Ini saya kalau sama man of God nih, seringkali bermasalah saya. Bermasalahnya apa? Mereka itu selalu pengen yang baru, bagus. Dan itu memang saya omelin, pengen bagus. Tapi mereka bisa aransemen 1 lagu 4 jam. Sedangkan kita butuh misalnya, hari itu kita butuh tarian, kita butuh saudara ya penyembahan, saudara kita butuh latihan, kita ada 10 lagu. Dan kita cuma latihan hari itu atau 2 hari. Dan 1 lagu 4 jam. Maka datanglah Ibu Iin mengobrak-abrik semuanya. Dan saya langsung berkata begini, stop semuanya. Saya yang tentuin, ini, stop, udah begini pokoknya. Ya. Saudara, kenapa? Mereka detail. Tapi gak mikir global. Kalau di otak saya harus selalu global dulu, saudara. Saudara, jadi gini ya, kalau misalnya kita mau latihan, ini soal simple. Latihan 2 hari kali 4 jam. Saya langsung mikir gini, berapa lagu? 4 lagu, oke. Maka berarti ya, 1 lagu cuma boleh 1 jam. Harus jadi. Besoknya pengulangan. Itu mikir global dengan detail. Bisa mengerti sampai di sini? Saudara, bahkan soal keuangan. Saudara, saya selalu mikir global gini, Mahanaim butuh 2M setiap bulan. Ya, 1,5 itu buat PK. Ya. Kemudian buat ini. Saya hitung. Maka saya dulukan dulu. Ini PK mulai dulu jalan tanggal sekian. Setelah itu baru detailnya. Nanti detail-detail terakhir lah.
Saya berdoa saudara belajar apapun dalam hidup ini. Global dan detail. Ya, global dan detail. Saudara, ada banyak orang. Dalam hidup ini saudara tidak bisa imanmu cuma global. Oh, saya percaya, amin. Detail. Saudara percaya soal apa? Cinta. Saudara soal lawatan. Saudara coba cek detail dalam hatimu. Kebenaran. Saudara pengabdian. Kedalaman. Semua di detail. Tapi ada global. Jangan sampai terlalu detail, global lupa. Jangan sampai global, detail lupa. Bisa mengerti? Itu udah kayak gini ya. Di otak ini otomatis every time. Global detail, global detail. Itu every time. Saudara kalau ngecek apapun ya, saudara percayalah. Acara misalnya saya akan ngecek pertama global. Sudah fix ini. Habis itu saya akan mulai datengin satu demi satu. Saya datengin makanan, saya tanya. Saya datengin acara, saya tanya. Saya datengin keyboard, saya nanya. Saya datangin saudara ya yang sampai izin. Karena di otak saya antara global dengan detail itu sudah selalu harus bersaut-sautan. Ya, sampai di sini mengerti? Oke, next ya. Saudara, sekali lagi kita sama-sama 3, 2, 1. Merencanakan untuk masa sekarang dan masa depan. Saudara, ada banyak orang gak pernah punya perencanaan, saudara. Untuk sekarang dan untuk depan. Saudara, percayalah, saya tuh punya buku di rumah. Dan bahkan untuk hari ini, saya punya perencanaan. Sehari, saya melakukan apa, saya punya perencanaan. Makanya kalau saya hitung ya, ada konseling 3. Dan saya ada khotbah 2 kali. Saudara, saya tahu saya gak punya cukup waktu. Maka saya akan ajak orang konseling itu untuk di mobil. Dan saya akan batasi. Saya bilang gini, Pak, maaf ya, saya cuma punya 1 jam. Karena setelah 1 jam lagi orang lain datang. Nah, tapi ada orang yang gak pernah buat perencanaan. Konseling bisa 5 jam. Dan semua kerjaan berantakan. Saudara, ada orang, saudara yang bahkan gak punya perencanaan keuangan. Saudara, keuangan saya itu ketat banget, saudara, perencanaannya. Saudara, setiap kali saya punya uang, saya berdoa saudara belajar untuk disiplin ya keuangan. Saudara, minimal 20% itu minimal. Saya akan langsung sisihkan buat pelayanan. Saudara, dan kemudian 20% lagi saya sisihkan untuk apa? Menabur. Saudara, jadi pelayanan buat saya itu beda. Itu Mahanaim, saudara ya. Itu adalah saudara perpuluhan, hal-hal yang sudah rutin. Tapi menabur adalah hal-hal yang Tuhan spesial ngomong. Buat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Buat saudara menabur di gereja lain, di pelayanan lain, saudara. Saudara, seringkali saya melihat betapa ajaibnya. Hari itu saya pergi, saudara, ke Pak Yakub Nahwai, masih lama sekali. Saudara, dan saya lihat mereka sedang mengumumkan mau bangun sekolah. Dan saya tahu ini kesempatan. Gak ada hubungannya sama saya. Saya juga sedang bangun sekolah. Tapi saya langsung berkata, saya mau menabur. Saudara, dan saya ambil cukup banyak, saya tabur di tempat sekolahnya Pak Yakub Nahwai. Yang ajaib, saudara, sekolah kita 4 kali lebih besar dari yang dibangun beliau. Dan lebih cepat jadi dari beliau. Saudara, hari itu saya bilang gini, Tuhan, beliau ini kelihatannya punya donatur banyak. Punya jemaat banyak. Bagaimana kita bisa lebih cepat, lebih besar? Dan Tuhan bilang, kuasa menabur. Kuasa menabur. Saudara, saya sering pergi ke tempat gereja-gereja yang bahkan orang gak kenal. Saya bahkan sering menabur ke tempat-tempat saudara pedalaman-pedalaman. Saudara penginjil-penginjil yang saya gak pernah ketemu. Terus saudara bilang, Bu, kenapa? Saya selalu berkata begini, saya mungkin gak bisa ke Kalimantan, ke pedalaman. Saya gak bisa ke Papua pedalaman. Tapi uang saya adalah bukti bahwa saya tetap ada.
dan sepakat dengan semua pelayanan yang sedang terjadi di daerah. Saudara, dan kalau saudara, saya masih ada lagi uang 20% itu untuk saya tabung. Dan itu nggak pernah saya kutip. Karena itu saudara, saya setor ke suami saya. Dan itu dipakai untuk hal-hal yang besar. Kalau saudara tanya, Bu, terus buat hidup ibu sendiri, saya batasi cuma 20%. Saya batasi, makanya kalau saudara lihat, saya hampir nggak pernah beli apa-apa kok. Saya beliin orang ya. Tapi buat saya sendiri, hampir nggak pernah beli apa-apa. Saudara. Saudara, saya cukupkan dengan apa yang ada. Kalau saya pakai baju, selalu baju profetik, ini pun banyak endorse. Dikasih ini, dikasih itu. Setiap orang bikin, ya kan? Saudara, saya tas, nggak pernah saudara. Saya pakai tas mahal, saya pakai tas saudara. Ya, buatan Ibu Nike. Saudara, jadi saya berkata, apa yang saya perlu beli? Sekali lagi, banyak orang tidak punya perencanaan. Yes. Banyak orang bahkan beli Starbucks setiap hari. Padahal saudara bisa beli kopi saset. Yang harganya beda banget. Kopi saset 1.500, saudara beli Starbucks yang 40.000. Karena saudara gak pernah punya perencanaan. Saya bingung loh, saya waktu itu dengar satpam. Tapi dulu, zaman yang dulu, yang sekarang gak tahu. Bayangin ya saudara, satpam. Saudara nyicil HP yang seharga 10 juta. Itu buat saya gak make sense. Buat apa? Nah, ini kalau saudara gak punya perencanaan. Saudara, hari itu saya lihat seseorang anak. Saudara, dia pakai tas merek. Dan saya tahu dia beli, saya tanya soalnya. Beli kan? Beli. Harga murah kok Bu, 2 juta. Loh, gajinya aja saudara berapa? Itu sudah 1/3 dari gajinya. Walaupun memang dia lumayan gajinya. Tapi buat saya ngapain? Saya aja gak pakai tas merek, kok kamu mesti pakai tas merek? Gunanya apa sih? Saudara, ada orang beli lipstik. Dan ngomongnya gini sama saya. Bu, harus pakai lipstik yang merek. Karena kalau enggak merek katanya ya, nanti bikin gatal bibir. Bohong. Saya udah pakai lipstik apapun yang enggak merek, enggak apa-apa. Saudara, ada beberapa orang perlu bilang gini, Bu, saya kalau pakai make up perlu yang mahal. Bohong besar. Tumpang tangan sama saudara ya, mukamu. Dan berkata, enggak usah cerewet. Saya gak pernah saudara pakai yang mahal-mahal. Apapun saudara ya. Saudara, hari ini dikasih saudara ya baby oil, ya udah saya pakai baby oil. Besok dikasih saudara pigeon, saya pakai pigeon. Besoknya dikasih lagi yang lain, saya pakai itu. Saudara, belajar merombak hidupmu. Enggak masalah. Saya kadang-kadang bingung sama beberapa anak. Naik ojek aja malas. Saudara, dia perempuan, guru hari itu. Terus saya bilang gini, ayo datang ke sini ketemu saya naik ojek. Dia bilang gini, Bu, saya kalau naik ojek itu aneh. Jadi harus naiknya mobil, Grab. Terus saya bilang, kenapa sih? Harganya kan beda banget. Saya risih kalau naik dibonceng cowok. Alah, ini bertobat kalau ada yang seperti ini. Bagaimana saudara bisa? Loh, saya berapa kali naik ojek langsung aja. Saudara ya, saudara buat hidupmu gampang. Buat hidupmu tuh jangan, saudara gak bisa jadi pemimpin kalau hidupmu rewel. Bisa mengerti? Pemimpin bukan diktator. Alkitab berkata dengan jelas, siapa yang mau jadi pemimpin, dia harus menjadi yang paling kecil dan paling rendah. Jadi rombak cara pikirmu. Kalau engkau berpikir engkau pemimpin, engkau tinggal suruh-suruh dan engkau melakukan apa yang engkau mau. Itu bukan pemimpin, itu diktator. Bisa mengerti? Saudara, Alkitab juga berkata, siapa yang mau saudara naik, dia harus menjadi pelayan dari semua orang. Betul?
saudara berlomba-lomba. Saudara berapa kali, saudara, dalam hidup ini ada segala macam kerewelan dan orang tidak sadar. Itu menghalangi. Saudara banyak hal kau tidak merencanakan. Oke, next. Waktu saya tinggal 15 menit, kita percepat. Saudara ya, melihat dari 4 sisi. Kemarin saya sudah sedikit bahas. Saudara mari kita teriak. Katakan begini ya, aku melihat dari 4 sisi. Dari sisi manusia hikmat, gitu ya, oke ya. Terus saudara bilang dari sisi manusia aku punya hikmat. Sebutkan seperti itu. 3, 2 sisi. Aku melihat dari 4 sisi. Sisi manusia, aku menarik hikmat. Sisi singa, aku menarik dan menjadi pemimpin. Aku punya power dan otoritas. Melihat dari sisi lembu, aku selalu meletakkan korban dan cawan. Melihat dari sisi Raja Wali, aku punya keajaiban, iman, dan mujizat. Saudara, dalam apapun masalah saudara, apapun soal kecil sampai besar, saudara harus libatkan ini. Libatkan ini. Saudara misalnya begini, ada banyak orang, saudara pikir gini, kalau soal jodoh, ya gak usah lah Bu ini, gak bisa. Soal jodoh ini 4 ini perlu banget, saudara. Perlu banget. Saudara misalnya begini, Bu apa 4 ini hubungannya dengan jodoh? Saudara yang pertama manusia. Saudara kalau saudara dia sama jodohmu, jomblang banget, tahun jomblang. Saudara S3, saudara jodohmu itu SD. Itu namanya cari perkara. Saudara kan ribut terus. Saudara kalau imanmu juga beda. Saudara-saudara punya iman. Sedangkan saudara suamimu, saudara itu benar-benar belum bertobat. Alkitab berkata tidak boleh karena gak sepadan. Ini sisi manusia. Tapi sisi-sisi yang lain saudara. Misalnya gini ya. Saya ini gak tahan sama kintilan. Tahu gak kintilan? Saudara, tapi ada suami istri yang bahagia banget dengan kintilan. Saudara ya, Eliezer dan Ibu Hadasah itu, kintilannya ajaib banget saudara. Saudara itu saya coba pisahkan, nggak mau saudara. Saudara kintilannya, haleluya puji Tuhan. Artinya apa sih? Kemana-mana berdua, maunya deket-deket, makan berdua, semua berdua. Dan kalau berdua tuh bahagia banget. Itu namanya kintilan saudara. Ya, siapa di sini yang manusia kintilan? Boleh angkat tangan. Ada yang angkat tangan jujur, yang lain takut. Terima kasih yang jujur. Saudara ya, ada orang-orang yang seperti itu. Saudara, tapi saya ini gak bisa. Dengan orang yang paling saya sayang. Ya, saya gak bisa lebih dari 3 jam, saudara, percayalah. Saudara saya ini gak tahan. Saudara tanya Joshua, Joshua tahu. Kami di rumah ini, waktu Joshua masih di rumah, ya. Setiap kali saudara kita ngomong sejam 2 jam, habis itu kita masuk gua masing-masing. Betul ya Jos? Coba angkat tangan Jos, mereka gak percaya. Coba sini Jos, sebentar Jos. Mereka pikir kita ini kintilan dan kita orang yang terus ngobrol. Saya nanya ya, seminggu ya, berapa kali dia chat saya? Wah, 3. 3 kali paling. Itu pun kerjaan, betul ya? Gak kerjaan dia gak ngechat saya. Saya ke Miel, nemuin Miel seminggu berapa kali? Yang datang ke rumah tuh cuma sekali seminggu. Itu juga semua pegang handphone masing-masing. Ya. Saudara jadi, terus kalau di rumah nih ya, mereka pasti berpikir kita ini keluarga nonton bareng, duduk bareng. Kenyataannya seperti apa kita? Kalau dulu masih di rumah ibu, pokoknya makan malam bareng, 2 jam ngobrol. Terus ya udah masuk goa gitu, maksudnya masuk kamar masing-masing. Saudara ya, kalau kita pergi liburan, nah itu paling masalah saudara. Saudara ya, saudara kita liburan ke Eropa, saudara percayalah jam 4 pagi kita semua bangun dan kerja masing-masing. Ceritakan sedikit liburan. Nah sebenarnya kalau liburan tuh paling gak liburan buat saya ya. Liburan tuh hari horor buat saya. Apalagi kalau keluar negeri, kalau masih di Indonesia itu masih bisa bawa rakyat masing-masing kan. Ibu bawa pasukan, saya bawa pasukan, dah kita damai sejahtera semua. Tapi kalau misalnya yang keluar negeri kan biasa cuma keluarga inti. Nah ini saya ceritain sedikit ya saudara. Buat masukin koper ke dalam mobil aja,
ibu akan ngatur, papa saya akan ngatur, Ko Steven akan ngatur, saya mau ngatur nggak jadi. Jadi saya akan mencoba menjadi avatar mengendalikan mereka semua ini. Nanti sama, nanti masuk ke boarding gate gitu ya, masuk ke masukin barang ke check-in. Nanti papa saya akan ngomong, yang ini nggak usah masuk bagasi. Ibu bilang udah masukin aja biar nggak repot. Oke, papa saya bawa sendiri, di tengah jalan kecapean. Dioper ke Ko Steven pura-pura jalan sendiri, dioper ke saya jalan akhirnya. Jadi terus belum kalau misalnya lagi jalan-jalan ke mana lah, ke luar negeri gitu ya, maka Ko Steven akan cari makan sendiri gitu, ibu nanti pegang handphone makan sendiri, nanti Pak Paul maunya foto-foto sendiri. Nah saya tinggal nemenin makan, nemenin foto, sekarang ada Keisha kan, Keisha jadi modelnya gitu. Saya nemenin Ko Steven makan, nanti saya nemenin ibu ngobrol, itu lengkap lah semua. Jadi saudara mesti tahu, seandainya ya, kalau saya menikah dengan orang yang kintilan, apa jadinya? Hancur keluarga kami. Tapi karena kami ini, saudara, istilah kami selalu, kami ini 4 penguasa, saudara ya. Jadi kami itu akan cuma ngomong sebentar. Saudara, habis itu kita akan kerjakan bagian masing-masing. Nah, kalau saudara menikah nggak pakai tadi manusia, hancur saudara. Cari yang memang sepadan. Tetapi kemudian saudara harus cari dari singa. Saudara, artinya apa? Di mana saudara ditempatkan? Saya bersyukur pada waktu saya menikah, saudara, saya tahu suami saya tahu kami punya kebiasaan yang sama. Saudara, karena itu Pak Paul nggak pernah ribut. Saya pelayanan berhari-hari. Saudara, dia sangat, bahkan ya kalau di rumah, kayak kemarin saya pelayanan baru mulai jam 1, jam 12. Saudara, pagi dia udah ngomong begini, kamu kok masih ada di rumah sih? Katanya ya, pergi sana katanya ya. Jangan tidak bekerja ya. Karena kami ini seluruh rumah hobi kerja. Ya. Saudara, dan pada waktu saya menikah, saya tanya Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, duduki Bekasi. Itu otoritas. Itu berkat saya di situ. Saudara, kalau saudara menikah atau tinggal salah tempat, saudara enggak bisa. Bisa ngerti enggak maksud saya? Saudara misalnya ya, ini kecil juga sama saudara, singa. Singa banget saudara ya. Saudara, nah kalau saudara ini, saudara tidak tahu bahkan dan tidak tanya Tuhan tempatmu di mana, saudara tidak bisa dapat berkat. Saya melihat ya, ini salah satu contoh. Ada seorang pendeta 20 tahun. Saudara, dia melarat. Akhirnya hari itu ketemu ayah saya. Saudara, dan pada waktu ketemu ayah saya ngomong begini, tempatmu salah. Kamu bukan pendeta. Kamu adalah seorang pengusaha. Terus kemudian ayah saya bilang gini, kamu akan punya persekutuan gereja, tapi orang lain yang mengembalakan. Bagianmu pengusaha. Yang kedua, ayah saya bilang begini, pindah dari kota itu. Kota itu bukan bagianmu. Kota itu bukan milikmu. Ada orang lain yang Tuhan berikan otoritas untuk kota itu. Tapi ayah saya bilang, tapi ada desa kecil dan itu punyamu. Saudara, dan orang ini pindah ke desa itu. Ayah saya cuma kasih uang 1 juta. Saudara, dan hari itu dia bikin donat goreng. Saudara, dia mulai jualan. Singkat cerita, hanya dalam saudara 1 tahun dia punya pabrik roti. Saudara, hanya dalam 1 tahun dia menguasai 1 desa. 1 desa semuanya saudara. Cinta Tuhan, kenal Tuhan. Karena apa? Singanya tepat. Ada di mana? Saudara, tepat ada di mana? Ya. Saudara, yang ketiga dalam hidup ini, saudara harus perlu yang namanya cawan. Ya. Saudara jadi pemimpin, dimanapun saudara harus letakkan cawan atau korban. Kalau saudara tidak pernah bilang begini, saya mau jadi pemimpin tapi saudara nggak pernah berkorban, nggak akan bisa. Saudara, tanyalah saudara ya pada orang-orang yang dekat sama saya. Berapa banyak saya mengisi cawan dalam hidup mereka. Ya, saya nggak mau saya bohong. Saya mau di depan saudara. Saya panggil Bu Berut. Berut, sini Berut. Ya, cawan saya untuk menemukan dan membuat dia jadi. Ya.
Mari coba sebutkan kurang lebih apa yang cawan saya supaya saudara belajar jadi pemimpin. Untuk saya membuat dia jadi, saudara, saya punya cawan. Saya punya korban yang harus saya letakkan. Yang dulu ya, yang paling dulu itu adalah gini. Untuk membuat saya mengerti firman, Ibu Iin memilih berangkat pelayanan dengan saya yang sudah pasti beliau akan berangkat kalau perjalanan 1 jam, beliau akan berangkat 2 jam. Kenapa? Karena akan salah jalan, akan parkirnya salah. Dan itu mungkin ada 10 tahun kali, sampai terakhir juga masih salah ya Bu ya, mau ke SHRK Mansur. Itu bulan lalu masih salah ya. Jadi itu kira-kira yang sangat parah itu 10 tahun yang awal. Dan setelah selesai, Bu In akan ajak saya ke rumah, ajak kasih makan, kasih uang ongkos, terus kemudian akan ambil keyboard doain saya. Terus beliau akan nyanyi. Nah itu beneran. Itu dulu ya. Terus kemudian untuk memulai mengajari saya bisnis, beliau mulai dari kasih uang 5 juta modal. Dan kemudian yang saya kerjakan gagal dan saya berpikir beliau akan memecat saya. Besoknya Bu In kasih lagi 5 juta, suruh ulangi lagi. Dan kemudian orang yang order akan maki-maki Bu In karena yang dikerjakan itu enggak proper. Dan saya berpikir saya akan dipecat. Sekali lagi beliau akan kasih 5 juta lagi, cariin order lagi. Sampai akhirnya satu hari saya buat 25.000 pak memberi makan semua bangsa. Dan itu sampai hari ini. Saudara, itu baru bagian dari yang saudara ya, dia ceritakan. Saudara, ada berapa kali saya dimaki-maki orang. Saudara, karena perzinahan, karena kegagalan. Saudara ya, saya nggak bisa hitung apa yang saya hadapi untuk menghadapi mertua-mertua saudara ya. Dari saudara, ada banyak hal. Tapi kalau saudara mau jadi pemimpin, itu cawan. Itu cawan. Saudara, kalau saudara bilang soal uang, udah gak kehitung. Saudara ya, itu cawan. Saudara. Saudara, tapi banyak orang mau jadi pemimpin, gak pernah letakkan cawan. Saudara. Saudara gak pernah, saudara. Dan saudara jangan pernah pikir ya, saya ini nganggur. Saudara, saya ini, saudara ya, satu hari terima kurang lebih 500, saudara, orang konseling. Lewat chat deh, lewat WA, lewat telegraf. Saudara, kalau saudara bilang Bu bisa tahunya 500 itu, kalau saya berhenti sebentar, kayak begini nih ya, masuk nanti akan tertulis di situ 100 line ya, 30 saudara ya WA, seperti itu. Dan saya akan balasin satu-satu. Saudara bilang, Bu kenapa? Itu cawan. Kalau saudara mau jadi pemimpin. Saudara, saya tidur seringkali jam 2 pagi. Saudara, kadang-kadang saya bangun sudah jam 4 pagi, itu cawan. Dan banyak orang tidak pernah mengerti. Sekali lagi yang terakhir adalah Raja Wali, keajaiban, iman dan mujizat. Saudara, dalam hidup saya, setiap kali saya lihat orang, saya akan mengucapkan yang positif. Saya percaya dia akan jadi seperti itu. Ya, saya berkata kamu akan jadi hebat, kamu akan jadi kuat, kamu akan jadi pahlawan. Tapi biar bagaimana saya punya batas waktu. Karena saya, ada banyak orang minta. Saudara, saya gini, saya kasih segini, dia minta segini. Saudara, setiap orang, saya hitung, saudara. Ya. Saudara, bahkan beberapa orang berkata, Bu In paling sayang sama Bu Nike. Ya karena saya paling bisa kerja sama dia. Tapi saudara boleh tanya, berapa jam saya sama dia? Hampir nggak ada. Saudara, seminggu nggak nyampe, saudara. 5 jam gitu sama dia, nggak nyampe. Saya tuh kalau ketemu sama dia ya, sembari saya makan, sembari saya konseling, sembari saya saudara rapat, sembari saya ngasih perintah dia. Nike begini. Nike begini. Saudara, seperti itu. Sekali lagi, bisakah saudara sebagai pemimpin ya, untuk melihat dari 4 sudut? Oke, karena waktu, ayo kita cepat ya, baca. 3, 2, 1. Melihat kebutuhan, mendengar suara Tuhan, pasukan, rakyat, masyarakat
dan yang terlemah. Saudara, ini urutannya. Jadi pertama begini, saudara harus melihat pertama adalah Tuhan. Suara Tuhan, kebutuhan Tuhan, itu nomor satu. Biar itu saudara, ya, biar itu menjadi yang pertama dalam hidup kita. Amin. Tapi sesudah itu, saudara harus dengarkan kebutuhan dan suara pasukan. Saudara, pasukan saya. Makanya kalau saudara bilang begini, ada orang konseling bisa menunggu sama saya sebulan. Ya iya. Kalau hari itu Tuhan sedang perintahkan saya. Kalau hari itu saya sedang ngomong sama pasukan. Saya sedang, saudara, punya banyak urusan sama pasukan. Maka pertama Tuhan, kedua pasukan. Dan saudara, konseling buat saya itu bagian dari yang terlemah. Yang terlemah bagian akhir. Bisa mengerti sampai di sini? Ya, kalau enggak saudara nggak punya prioritas. Saudara, masyarakat, rakyat itu misalnya begini, tiba-tiba bencana. Saya akan usahakan mengambil uang seberapapun saya kirim buat bantu bencana. Tapi ini urutannya. Ini urutannya. Saudara. Dan banyak orang gak punya prioritas dalam hidup. Saudara, mereka urus saudara yang terlemah sampai melupakan tugas. Mereka urus saudara, misalnya saudara ya, pekerjaan sampai mereka gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini gak bisa, saudara. Sampai kapanpun saudara mau jadi pemimpin, ini urutannya. Kalau Tuhan sudah ngomong sama saya, misalnya Tuhan ngomong begini, saya mau ini. Saya batalin kok semua urusan. Itu yang sering kali bikin beberapa orang termasuk Joshua keriting. Betul ya Jos? Saudara, sudah ada rencana sepanjang apapun, Tuhan bilang sesuatu, saya akan batalin semuanya. Karena sampai kapanpun Tuhan adalah prioritas nomor satu. Saudara, saya berdoa saudara menangkap ini kalau saudara mau jadi pemimpin. Saudara. Yuk selanjutnya. Ya. 3, 2, 1. Mengenali dan menilai, menghitung segala sesuatu. Saudara, ini harus sudah jadi habits gitu loh. Lihat keadaan langsung mengenali, ini roh apa? Ini kenapa? Situasi ini terjadi karena apa? Itu harus udah habit, saudara. Saudara, setelah itu saudara harus menilai. Ini perlu ditolong enggak? Ini bisa dibiarkan, dampaknya bagaimana? Ya, saudara biasakan menilai. Saudara lihat orang, ya maaf saudara. Saya kalau lihat orang bilang begini, saya lihat ini calon pemimpin. Saya akan spend waktu 10 jam sama dia. Misalnya nih, 10 jam dalam waktu saudara ya 1 bulan. Tapi saya lihat ini gak bisa. Dia melo banget, lemah banget. Saya akan spend dia cuma sejam. Why? Karena saya tahu saya gak bisa sama dia. Biar dia cari orang yang tepat. Saudara dan saudara gak bisa bilang begini, Bu gak adil. Itu adil. Karena adil adalah memberikan pada tiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Dan saudara gak bisa jadi pemimpin, gak bisa jadi besar kalau saudara tidak bisa mengenali, tidak bisa menilai, tidak bisa menghitung segala sesuatu. Saudara, untuk setiap pekerjaan harus ada cawannya. Harus ada saudara yang namanya pasukannya. Harus ada pekerjanya. Harus ada siapa saudara ya yang ngelitnya. Itu bagian menilai segala sesuatu. Dan saudara harus paksa ini every time dalam hidupmu. Kalau saudara mau jadi pemimpin. Mungkin beberapa orang berkata, Bu saya gak bisa, ambil aja. Dan paksa dirimu. Misalnya nih ya, ini latihan. Saudara mau makan, ya mau makan istilahnya saudara di Tony Roma. Ya buat beberapa yang kaya raya. Saudara harus nilai. Gaji saya ini cuma 5 juta. Makan di Tony Roma, 1 orang 400.000 loh saudara. Guna gak sih? Padahal ribs yang sama, rasanya mirip di double steak. Cuma harganya saudara 45.000. Make sense enggak? Loh kalau gajimu sudah saudara ya 50 juta. Hari itu saudara spesial makan di Tony Roma, saudara boleh.
Tapi kalau gajimu masih 5 juta dan saudara makan di Tony Roma, itu nggak make sense. Bisa ngerti sampai di sini? Ya. Coba belajar menilai. Saudara, kalau saudara tahu sama Bapak Paul, itu anaknya saksinya. Gaji dia itu sudah 50 juta setiap bulan. Ke Starbucks aja nggak rela. Betul ya Jos? Saudara dia bilang apa? Enggak. Saya nggak rela beli kopi 40-50. Dia bilang kalau gaji saya nanti sudah di atas itu baru saya rela. Ini bagian dari menghitung. Tapi ada orang yang gajinya cuma 5 juta tiap hari minum Starbucks. Setiap hari ke janji jiwa. Loh saudara itu janji jiwa berapa sih Ruth? 25. Satu kopi yang saudara bisa pakai dari saset 1.500. Itu namanya saudara gak make sense, gak nilai dan gak ngitung. Bisa ngerti? Saya berdoa saudara menghitung segala sesuatu. Ya, sekali lagi belajar dalam lawatan. Nih, saya ini kalau masuk satu kota, saya langsung screening. Saya langsung menilai. Ini kota ada roh apa aja. Terus saya langsung hitung. Saya ini nggak bisa, ini rohnya cukup gede. Saya akan bilang, pada waktu itu saya masuk NTT, tanya Bu Nita. Begitu saya masuk NTT, saya langsung bilang begini, Nita, ada roh penguasa yang belum menang. Betul ya Bu Nita ya? Dan saya langsung bilang gini, ajak saya ke titik-titik penguasanya. Karena ini belum kena. Saudara, saya menghitung. Saya menghitung segala sesuatu. Saya menilai segala sesuatu. Semua yang dekat saya tahu. Kalau saudara saya kasih uang 5 juta buat KKR. Saya minta minimal saudara 1.000 jiwa. Kalau saudara saya kasih 5 juta dan saudara kasih saya 20 jiwa. Saudara pulang saya maki-maki. Siapa di sini yang pernah saya maki-maki soal begituan? Joshua, beberapa saya maki-maki. Dan orang ngomong begini, misalnya, kok Ibu Iin gak maki-maki saya? Ya, kadang-kadang saya sungkan. Karena saya tahu jenis saudara kalau dimaki sekali, saudara lenyap dan jadi hater. Ada orang-orang yang kalau dimaki langsung, Ibu Iin benci saya. Udah, saya udah males. Saudara sekali aja ya sama saya bertingkah seperti itu. Ya, buat saya saudara sudah saya coret, saya taruh di pojok. Di pojok. Artinya apa? Buat saya saudara tidak akan pernah bisa jadi ring satu saya. Saya nggak sanggup saudara dengan waktu dan percepatan seperti ini dengan orang-orang melo yang nggak jelas. Dengan percepatan seperti ini, saya bukan berarti mengusir saudara. No. Tapi saya akan lari karena saudara semua pasukan terdahsyat. Amin. Bersikaplah benar. Bersikaplah saudara ya sebagai seorang pasukan. Ya, enggak pakai rewel, enggak pakai manja. Dan menghitung. Ya. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, ini salah satu yang saudara harus buat. 3, 2, 1. Tolong keluarkan. Ayo, menikmati segala sesuatu. Kalau saudara pelayanan tidak menikmati, kalau saudara main musik tidak menikmati, saya selalu bilang, kalau sudah tidak bisa menikmati, enggak usah. Kalau saudara duduk di sini dan saudara tidak menikmati, enggak usah, pulang aja. Why? Enggak akan masuk, enggak akan berguna. Kalau saudara nari sudah jadi beban dan enggak menikmati, enggak usah nari. Saya selalu bilang begitu. Siapa di sini yang pelayanan sudah jadi beban? Boleh angkat tangan? Nggak ada yang berani. Bagus. Tapi saudara harus tahu, apapun kalau saudara sudah tidak bisa menikmati, itu udah nggak akan berguna. Ya, saudara kekuatanmu akan turun, engkau akan membuat banyak keeroran, saudara akan mengacaukan banyak orang, saudara akan menjadi beban tim, saudara. Saudara hanya kalau saudara menikmati, saudara akan bersuka cita, saudara akan punya. Ya, oke, ini cepat, waktu saya sudah habis. Kita baca aja ya, saya percaya nggak usah saya jelasin. 3, 2, 1, berkorban adalah suatu kebanggaan. Next, melakukan lebih. Yuk,
Sekali lagi, pemimpin selalu melakukan lebih extra mile, ya. Saudara, 3, 2, 1. Apa yang orang lain tidak bisa, tidak mau, yang bagi banyak orang tidak mungkin, tidak mudah, adalah bagian apa? Pemimpin. Ya, sekali lagi, kalau saudara pemimpin cari yang mudah, cari yang orang lain bisa, namanya saudara bukan pemimpin. Karena itu kalau di Bahtera semua tahu. Semua yang berkata tidak mungkin, pada waktu semua dibilang tidak mungkin ke daerah, tidak mungkin ke bangsa-bangsa, saya bilang Mahanaim, go. Betul? Saudara, pada waktu semua orang bilang di Monas 1 juta tidak mungkin, saya bilang Mahanaim, ambil itu. Pada waktu hari ini orang bilang tidak mungkin ada KKR, tidak mungkin ada lawatan lagi karena pandemik, saya bilang itu bagian Mahanaim. Amin. Kita pasukan terdahsyat, kita akan pergi, kita akan buat lawatan terbesar. Kita akan lihat yang namanya yang supranatural, great finale harvest, di jalan-jalan, di pelosok-pelosok, di gunung, di pesisir. Akan ada KKR terbesar, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu bagian kita. Pemimpin adalah bagiannya itu. Oke.